Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, bahwa 50% dari kita semuanya membutuhkan reskilling, alias kita melatih skill kita kembali dengan sesuatu yang baru atau menambah kapabilitas kita dengan skill-skill yang baru. Mengapa demikian? Karena setidaknya 4 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025, itu sudah terjadi yang namanya double disruption. Nah, yang pertama tentu saja efek dari pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Lalu yang kedua, disruption yang kedua adalah disruption teknologi atau technology disruption. Yaitu apa? Rata-rata pekerjaan itu nanti akan banyak berubah menjadi otomatis atau terjadi automation job. Sebagian besar akan menggunakan robot atau komputer. Nah, saat ini itu sudah terjadi, teman-teman. Contoh, kalau teman-teman lihat di pintu-pintu tol, itu dulunya masih dilakukan oleh manusia yang penjaga tol itu, karcis tol. Namun sekarang rata-rata tol, bahkan hampir semuanya sudah otomatis. Teman-teman tinggal tap saja dengan e-toll card. Betul ya? Itu sudah tidak ada lagi. Lalu yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, parkir-parkir di mall, di rumah sakit, atau di pusat perbelanjaan itu sekarang sudah otomatis. Tinggal tap saja. Hampir rata-rata sudah tidak ada lagi penjaga karcis parkir. Betul ya teman-teman ya? Nah, otomatisasi saat ini sudah berjalan. Oleh karena itu, kita menghadapi double disruption. Jadi benar dari survei yang dilakukan oleh World Economic Forum bahwa dalam 4 tahun ke depan ini terjadi double disruption, sehingga 50% dari kita itu membutuhkan reskilling. Sudah siap teman-teman? Dan menurut World Economic Forum ini, selama 4 tahun ke depan ini ada 10 skill yang diperlukan untuk kamu kuasai. Apa itu? Oleh karena itu, tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena saya akan kupas tuntas di dalam video ini. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya sharing atau berbagi video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Kamu akan dapat banyak keuntungan dengan subscribe channel saya ini, karena saya akan membagikan berbagai hal terkait dengan soft skill dan lain sebagainya, minimal 2 kali seminggu atau bahkan lebih. Ayo, silakan subscribe teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah top 10 skills of 2025. Artinya apa? Tahun 2025, 10 skill ini akan menjadi skill yang paling dicari. Oleh karena itu, persiapkan mulai dari sekarang. Nah, apa itu? Yang pertama adalah analytical skill and innovation. 4 adalah critical thinking and analysis. Nah, kalau critical thinking ini kita melakukan proses penalaran. Lalu, yang kelima adalah creativity, originality, and initiative. Nah, ini dia teman-teman. Di dalam kondisi pandemi ini, banyak orang mengalami tantangan di dalam bisnisnya, di dalam keuangannya. Namun, di sisi lain, ada orang-orang yang justru mendapatkan banyak keuntungan dari sini. Ada justru banyak orang yang mengalami keberhasilan atau kesuksesan di era pandemi ini. Contohnya, kalau era-era zaman dulu itu, masker belum terlalu laku. Namun setelah pandemi muncul aja orang-orang yang berjualan masker. Lalu apalagi
Kalau di era dulu orang berbelanja ke pasar secara langsung. Namun di era pandemi ini muncul aja aplikasi-aplikasi yang menjual secara online dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari creativity. Artinya apa, teman-teman? Ketika kamu mengalami persoalan, kamu perlu berpikir kreatif. Artinya apa? Berpikir kira-kira ada cara apa lagi ya? Kira-kira ada cara yang lain lagi apa ya? Jadi berpikirnya itu out of the box, tidak dibatasi di dalam kotak tertentu. Cobalah berpikir out of the box. Jadi berikutnya adalah originally. Jadi itu muncul benar-benar dari dalam dirimu. Kamu perlu menggali potensi apa yang ada dalam dirimu. Kita punya kemampuan apa ya? Kalau saya menghadapi masalah ini caranya bagaimana ya? Gitu. And initiative. Jadi tidak perlu dipaksa oleh orang lain, kita perlu berinisiatif untuk mencari jalan keluar atas kesulitan yang kita temui. Lalu berikutnya yang keenam, teman-teman, adalah leadership and social influence. Nah, ini sangat diperlukan ya. Mengenai leadership, ini berbicara mengenai kepemimpinan. Nah, ini tidak sekedar bagaimana kita memimpin orang lain, tapi ini juga berbicara mengenai self leadership, bagaimana kita memimpin dan memanage diri kita sendiri. Nah, mengenai leadership ini nanti akan saya bagikan di dalam video saya yang lain. And yang kedua adalah social influence. Nah, ini sangat perlu bagi kita. Kita bisa memanfaatkan sosial media untuk dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Sehingga ketika kamu ingin menawarkan sesuatu atau ingin menjual sesuatu, teman-temanmu mau mendengarkan, atau netizen atau jaringan kamu itu mau mendengarkan kamu karena kamu berpengaruh, sehingga ia akan membeli dari kamu. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya akan bagikan di dalam video saya yang lainnya. Lalu yang ketujuh adalah technology use, monitoring, and control. Karena sekarang ini eranya teknologi. Jadi, kamu perlu menguasai banyak sekali teknologi-teknologi baru yang sebelumnya belum pernah dipakai. Ya, jadi banyak belajar, teman-teman. Ya, oke, contohnya apa? Kita sudah menggunakan, salah satunya adalah Zoom misalnya, atau Microsoft Teams ya. Sebelumnya meeting itu dilakukan secara on-site, harus bertemu. Namun dengan kondisi pandemi ini justru kita menjadi mampu memanfaatkan Zoom. Kita bisa meeting melalui online ya, lalu ada aplikasi-aplikasi apapun yang lainnya kita bisa manfaatkan itu dengan baik. Ya, hanya perlu membiasakan diri saja. Buka hati dan pikiranmu untuk terus belajar ya. Teknologi itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus kita pergunakan untuk kemajuan kita. Lalu berikutnya yang kedelapan adalah teknologi design and programming. Nah, ini di era sekarang ini, apalagi nanti 4 tahun yang akan datang, itu akan sangat diperlukan. Teman-teman perlu belajar programming, misalnya desain grafis, lalu teman-teman belajar membuat aplikasi-aplikasi komputer, aplikasi-aplikasi handphone, dan lain-lain sebagainya. Ya, maka kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi. Ya, banyak kok teman-teman contohnya. Lalu berikutnya adalah resilience ya. Ini yang ke-9. Resilience, stress tolerance, and flexibility. Dunia yang begitu berubah dengan begitu cepatnya, standar-standar kehidupan, proses-proses kerja, metode-metode, cara-cara yang berubah dengan begitu cepat, ini membuat beberapa orang itu menjadi down, menjadi stres. Karena apa? Merasa, aduh cepat sekali ya perubahannya ya. Belum lagi dibombardir dengan berbagai macam informasi di media sosial ya, dan juga ada banyak sekali webinar, banyak sekali informasi yang kita terima secara mudahnya dengan gratis. Nah, kadang-kadang ini bisa membuat kita menjadi down, menjadi stres, teman-teman. Karena itu, teman-teman, dibutuhkan resilience atau resiliensi. Apa tuh resiliensi? Resiliensi itu suatu ketangguhan, suatu kualitas diri di mana ketika kamu itu mengalami masalah dan kamu akhirnya jatuh, masalah itu justru membuat kamu menjadi bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, kapan-kapan nanti saya akan share ya, bagaimana ketika kamu mengalami masalah, justru bukan menjadi down, tapi justru menjadi lebih kuat dibanding sebelum kamu mengalami masalah itu ya. Lalu berikutnya apa? Stress tolerance. Jadi kita perlu melatih diri kita sehingga toleransi atau tingkat kita menjadi stresnya itu menjadi semakin tinggi, sehingga
ada sedikit hambatan, kita tidak segera menjadi stres, tetapi tingkat toleransi kita untuk menjadi stres itu tinggi. Artinya apa? Tidak gampang stres. Kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh. Ya, and flexibility. Jadilah fleksibel. Ingat, dunia sekarang ini dunia yang cepat dan gampang sekali berubah. Jangan kaku-kaku amat. Kalau ada perubahan, ikuti saja. Ya, contohnya sudah terlihat kok, teman-teman. Yang sudah lama sekali itu, contohnya apa? Contohnya adalah ojek misalnya. Ya, dulu banyak sekali ojek pangkalan, lalu masuklah ojek online, ya, taksi juga sama, muncullah taksi online, dan mau tidak mau kita harus fleksibel. Kita tidak bisa memaksakan kondisi, kita tidak bisa memaksakan dunia seperti yang kita mau. Ya, dunia terus berubah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, jadilah fleksibel. Latih dirimu untuk berubah dengan cepat. Saya punya satu contoh. Contohnya dulu saya terbiasa kalau meeting itu onsite atau tatap muka. Namun waktu itu karena pandemi dan PPKM sehingga kita tidak bisa onsite. Mau tidak mau kita melakukan meeting secara online lewat Zoom. Betul ya teman-teman ya. Lewat laptop. Awalnya tidak nyaman, tapi mau tidak mau kita harus fleksibel, harus bisa mengikuti. Saya seorang trainer, biasanya saya memberikan training secara onsite, datang ke rumah sakit, ke perusahaan. Namun waktu PPKM kemarin, saya melakukan pelatihan secara online, tidak tatap muka langsung. Awalnya tidak nyaman, tapi lama-lama, mulai fleksibel, mulai bisa. Gitu ya teman-teman ya, jadilah fleksibel. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah reasoning, problem solving, and ideation. Nah, apa itu reasoning skill? Reasoning skill adalah kemampuan penalaran, ya. Jadi kalau kita mengalami persoalan, kita perlu tahu itu, ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya, termasuk teman-teman bisa menjelaskan kepada klien-klien teman-teman, kepada atasan atau kepada customer. Ya, kalau ada persoalan terjadi, bisa menjelaskan, oh ini persoalannya ini, dan dicari jalan keluar. Reasoning itu penalaran, bukan mencari-cari alasan, gitu ya. Lalu apa? Problem solving, ideation, yaitu kemampuan untuk mencari ide-ide baru. Nah, demikian teman-teman, 10 top skill yang dibutuhkan setidaknya sampai tahun 2025 nanti, teman-teman perlu mempersiapkan diri semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai soft skill dan lain-lain sebagainya, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan video terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan informasinya. Saya doakan teman-teman sehat selalu, salam sehat, bahagia bersama saya, Heri Santoso.